Sudah bersama saya dari Nusa Dua Bali, Julius Purwadi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Mas Pur, halo. Kita ketemu di Bali. Senang sekali. Saya juga senang, Mas. Ya. Ini kayak ngobrol-ngobrol waktu kuliah gitu ya, Mas. Ini karena HI banget gitu. Terutama kalau tadi kita udah dengar sama-sama pidato Presiden. Pidatonya, saya entah siapapun yang membuat tuh, tapi luar biasa begitu maknanya. Dari awal dia sudah membuka kalau ayo kita kolaborasi, kalau nggak tahun depan akan lebih suram. Lalu di tengah langsung dibuka dengan bahasa Inggris gitu soal perangnya. Kalau menurut Mas Pur, ada simbol apa sih dari presiden atau pidato presiden tadi? Ya, pas kali. Saya surprise juga loh tadi ya. Jadi pertama dibuka dengan bahasa Indonesia gitu ya, beberapa paragraf lah ceritanya ya. Lalu tiba-tiba dalam bahasa Inggris gitu ya, message-nya gitu. Dan aku pikir ada interpreter yang suaranya mirip dengan Presiden Jokowi. Gitu. Oke. Oh, wow. Tapi pasti sulit kan gitu ya, miripnya dengan suara Presiden Jokowi. Gitu. Dan ternyata bukan interpreter, gitu. Pak Presiden Jokowi sendiri tadi kan gitu. So ada pesan yang saya kira mau disampaikan gitu ya oleh Pak Jokowi gitu ya, dengan langsung bicara dalam bahasa Inggris dan intonasinya sangat kenceng ya gitu. Dan poinnya dia nyebut akhiri perang dong gitu ya. Akhiri perang sekarang karena dampaknya sudah luar biasa. Ya, dampaknya sudah luar biasa. Dan Pak Jokowi sebenarnya mungkin juga seperti ekspresi orang sudah gregetan gitu. Iya. Selama ini gitu ya, terutama sejak Februari, negosiasi di working groups, di pertemuan menteri gitu, kan selalu berat gitu ya, selalu berat kalau bicara tentang perang Rusia dan Ukraina gitu. Dan bahkan di bulan September kemarin gitu, sangat mengganggu gitu ya, para menteri untuk bersepakat. Nah, Presiden tidak mau ngambil resiko pada hari ini gitu. Ya. Komitmen dong, kapan perang mau diakhiri gitu. Ya. Dan mari kita bersepakat di Nusa Dua ini gitu. Jadi message-nya sangat jelas dan itu mau disampaikan dalam bahasa Inggris dengan hati nuraninya. Iya. Karena ini kan sebenarnya pertaruhan gitu ya, Mas. Saya bisa bilang ini kok apes banget gitu. Indonesia lagi dapat presidensi G20 padahal 20 tahun sekali. Lah kok ada perang gitu Rusia Ukraina. Tapi Mas Pur, emang bisa gitu? Ini ada Rusia, ada Ukraina. Yang datang bahkan bukan presidennya, Rusia aja yang datang menlunya. Memang bisa di G20 ini ada kesepakatan damai antara keduanya? Iya, saya harus sampaikan bahwa ada keinginan itu ya. Kita para akademisi, gitu, para pakar waktu itu, inilah di Nusa Dua ini nanti para pemimpin akan mulai gitu, bicara dengan hati gitu ya. Tapi sepertinya kita tidak bisa berekspektasi gitu bahwa G20 akan melakukan itu. Ya. Tapi kita harus paham betul gitu. Kalau ini tidak diselesaikan, perang ini tidak diakhiri, tahun depan dan bahkan mungkin tahun depannya lagi gitu, dampaknya akan kerasa. Tapi, nah ini kalau lihat dari susunan negara-negara G20 yang udah jelas-jelas bilang harus ada sanksi untuk Eropa. Itu kan ada US, UK, Kanada gitu, Mas. Kalau Indonesia ya seperti biasa lah, kita kan yang merangkul, netral gitu. Gimana bisa mengetemukan gitu dari keinginan-keinginan negara tersebut? Belum lagi ada Uni Eropa gini yang sebenarnya mereka sekarang berdarah-darah banget gitu karena perang Rusia Ukraina ini. Ya, banyak orang bilang ini berkatnya Indonesia justru gitu. Atau berkatnya anggota G20 yang lain gitu. China misalnya beruntung gitu ya, merasa harusnya kan, India ya, harusnya kan tahun ini India gitu. Dan India merasa beruntung, ini Indonesia sekarang ngambil alih gitu. Bayangin kalau India gitu, yang harus melakukannya gitu. Dia dekat dengan Rusia, dia ada di dalam wadah yang namanya BRICS gitu ya. Ya, mungkin akan kebaca kecondongannya gitu ya. Seperti apa gitu. Nah, Indonesia punya keuntungan gitu ya. Indonesia bisa dekat dengan Amerika, dengan Eropa gitu ya. Termasuk dengan China dan dengan Rusia. Dan kita mencoba membangun strategi balancing ya gitu ya. Seimbang hubungannya gitu ya. Dan saya yakin selama ini efektif gitu. Pertama, bukti efektif ya. G20 tetap 20. Sekalipun ingat ketika perang terjadi, Amerika, Australia, negara-negara Eropa sudah menuntut keluarkan Rusia dari G20. Dan Indonesia smart, sangat cerdas gitu.
jangan sampai G20 jadi G19 dan itu akan dicatat dalam sejarah sebagai kegagalan G20 gitu. Dan menurut aku di aspek ini Indonesia bagus. Oke. Sekarang kita berharap ini nanti akan ada gitu ya Mas ya, soal perang ini gitu. Tapi kalau ngomongin kesuksesan G20, kita berarti bicara soal komunikenya nih. Nanti kesepakatannya apa nih, konsensus yang didapat dari pertemuan para pemimpin negara ini? Yang pertama dibahas adalah soal ekonomi global, ketahanan pangan dan energi. Bisa nggak kira-kira Mas? Karena kan tahun lalu aja nggak berhasil gitu di Italia. Bisa nggak nih tahun ini? Iya, ini KTT ke-17 ya. Sejak tahun 2008 ya. Dan selama ini sebetulnya deklarasi dikeluarkan di setiap KTT ya. Nah, kita kan malu gitu. Kesannya kan malu ya gitu ya. Kalau di Bali ini gitu, tidak terjadi gitu ya. Deklarasi atau komunike lah. Komunike itu kan sifatnya konsensus ya, kesepakatan semua anggota G20. Betul. Itu menunjukkan bahwa G20, pemimpin G20 bisa loh gitu ya, berkompromi. Nah sekarang bisa nggak gitu, pertanyaannya. Jadi komunikasi itu menunjukkan itu, bisa nggak? Nah pas kalis yang terjadi hari ini gitu, yang akan dihasilkan hari ini, itu tergantung apa yang sedang dinegosiasikan atau sudah dinegosiasikan sebelumnya. Jangan lupa loh, working groups itu sudah meeting bulan Januari, Februari gitu. Lalu Maret, rata-rata sudah 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Sherpa juga sama gitu ya. Lalu kemudian di September kemarin pertemuan menteri-menteri ya, Paskalis ya gitu. Sudah ada negosiasinya, sudah ada kesepakatannya gitu. Kemarin 4 hari Sherpa sudah ada meeting gitu ya. Paragraf-paragraf di komunike yang belum disepakati dibahas gitu ya, secara detail gitu ya. Dengan semangat untuk berkompromi itu menjadi bagian penting. Nah saya kok melihat ya gitu ya. Saya kok melihat kalau saya ditanya berapa persen kira-kira saya optimis komunike ada gitu ya. Mungkin aku akan bilang 80% loh. Oh, gede Mas. 80-90%. Tapi mungkin tidak 100% karena semua bisa terjadi unexpected turbulence gitu ya di KTT ini nanti gitu, bisa aja terjadi itu gitu. So let's hope for the best bahwa akan ada komunike di Nusa Dua Bali ini gitu. Tapi komunike di sektor atau di pembahasan yang mana yang kemungkinan akan ada? Semua kan akan staff ya, dan itu sebenarnya hanya nanti ada satu komunike aja. Ya, di dalam G20 hanya satu komunike aja yang isinya pasti gini prinsipnya, pengakuan bahwa saat ini sedang terjadi perang. Ya satu itu pasti dituntut oleh negara-negara Amerika Serikat, Uni Eropa dan teman-temannya gitu ya. Itu akan ada itu. Nah sekarang gimana pinternya Indonesia dan negara-negara merumuskan satu paragraf tentang itu. Ya, lalu kemudian challenge yang lain kan ada inflasi, ada food crisis, ada energy crisis gitu ya. Itu saya kira harus ada di komunike. Nah, setelah kita mengakui ada challenge, gimana komitmen pemimpin untuk mengatasi challenge itu gitu. Nah, mulailah diurut dari prioritas Indonesia gitu ya. Misalnya ensuring food security. Gimana memastikan bahwa pangan tersedia. Bukan hanya tersedia, cukup. Bergizi juga gitu. Dan affordable gitu ya. Bisa dijangkau oleh rakyat. Itu harus ada di komunike. Saya kira harusnya sepakat dong. Lalu kemudian di energi ada di situ. Digitalization. Jangan lupa kesehatan gitu ya. Itu akan menjadi bagian yang sangat penting. Itu gitu. Yang menurut aku gitu harusnya bisa. Tapi sebenarnya nantinya konsensus yang akan tercatat itu dampaknya atau implementasinya buat negara kita Mas gitu. Mungkin orang-orang mikir nih apa sih ini G20 gitu. Efeknya buat kita nih apa sih? Itu gimana Mas? Iya, ini menariknya G20 dibawa di Nusa Dua Bali gitu. Dan tentu saja di Indonesia, saya akan nyebut gitu. Yang selama ini kita terpikir G20 itu kan jauh gitu ya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin nggak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Iya. Tapi sekarang orang ngerasain lah gitu. Kenapa Petromak, salah tadi Pertamax sampai ngomong Petromak. Pertamax jadi 14.500. Iya. Kenapa Pertalite jadi harus 10.000 gitu ya. Ya, dan itu kan karena perang gitu ya. Energi krisis yang sudah terjadi di sana, tapi sekarang ada dampaknya di sini. Nah, kemudian Indonesia bikin kebijakan itu. Lalu yang lain terkait inflasi nih. Eropa sudah rata-rata 7,5% ya gitu. Amerika Serikat segitu dan lebih tinggi lagi. Gitu ya. Kita sudah siap-siap juga nih waspada nih gitu ya. Sekarang beruntung aja pertumbuhan masih 5% ya gitu ya. Lalu inflasi kelihatannya masih bisa dikontrol. Gitu. Nah, kebijakannya seperti apa? Negara-negara Eropa pakai interest rate ya, suku bunga dinaikkan gitu. Dan itu dampaknya juga bisa buruk buat kita. Amerika melakukan hal yang sama. Rupiah goncang.
sebetulnya gitu ya, sebetulnya apa yang terjadi di G20, apa yang dibicarakan G20, dampaknya kerasa banget loh gitu. Oke. Sampai urusan rupiah itu dunia dipengaruhi juga nanti oleh, kita bersepakat nggak bikin kebijakan ekonomi terkait dengan interest rate misalnya gitu ya. Itu nanti harus ada, harus ada di communicate. Nah, oke. Kembali bergabung di Breaking News, kami masih bersiaran langsung dari Nusa Dua Bali, dari Media Center, tempat penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia. Saya masih bergabung bersama dengan Julius Purwadi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan dari Nusa Dua Bali. Mas Pur tadi udah banyak ngobrol, tapi kita ngobrol lagi mungkin yang ini banyak sekali tantangannya nih Indonesia selama 1 tahun ini. Tapi menurut Mas Pur, berhasil nggak sih presidensi Indonesia tahun ini? Ya saja jawabannya indikator berhasilnya apa. Tapi saya akan menaruh begini ya. Pertama, G20 tetap 20. Itu menurut saya itu keberhasilan yang harus diapresiasi. Bahwa kita berhasil mempertahankan G20. Yang kedua, jiwa G20-nya juga kita masih pertahankan. G20 kan Premier Economic Forum untuk kerjasama ekonomi global. Dan Indonesia berhasil. Jadi sekalipun ada tantangan geopolitik yang kita tidak perkirakan, nyatanya gitu, di working groups, di pertemuan tingkat menteri masih fokus gitu. Energy transition masih dibahas di situ gitu ya. Bahkan jauh lebih penting sekarang gitu ya, dengan adanya krisis energi di Eropa lalu berdampak seluruh dunia. Saya kira cukup berhasil. Lalu kemudian digitalisasi. Ya, semakin ramai dan semakin penting gitu ya. Dan kita masih fokus ke situ. Lalu kemudian tentang kesehatan, saja itu adalah commendable ya, sangat harus diapresiasi. Gitu. Menggalang dana, gitu ya, sukarela dari anggota-anggota G20, gitu. Sekecil apapun, itu menunjukkan komitmen bahwa ada pandemi, ke depan kita harus siap dengan kesiagaan untuk mengatasi pandemi, bersepakat dong gitu. Dan termasuk yang dolar itu sulit gitu ya, untuk keluar kan biasa, gitu. Dan nyatanya real, dan nyatanya konkret. Jadi kalau saya melihat di situ gitu, kita berhasil gitu, di aspek itu gitu. Dan saja banyak lagi. Nanti mungkin hari ini atau besok akan diumumkan tuh deliverable-nya gitu. Hasil-hasilnya apa saja gitu. Dan kita akan lihat listnya mungkin cukup panjang gitu. Mulai dari Bali Compact yang isinya termasuk roadmap untuk energy transition gitu. Itu penting banget loh. Sebelumnya energi sudah dibahas loh ya dari tahun 2015 gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya roadmap. Dan roadmap di dalam negosiasi internasional itu paling penting, salah satu yang paling penting. Karena berikutnya, presidensi berikutnya kan menindaklanjuti gitu. Oke, setelah roadmap ada, lalu aksinya apa nih? Lalu negara-negara harus ngapain nih gitu ya, yang harus dilakukan, yang sesuai dengan roadmap-nya gitu. Seperti itu. Itu satu harus diapresiasi untuk energy transition. Lalu digitalisasi juga ada Bali dokumen yang sangat penting juga. Gitu. Lalu untuk perdagangan ada multilateral trading system, kemudian ada juga Bali Compendium gitu, on promoting sustainable investment gitu ya. Itu juga sangat penting untuk investasi berkelanjutan. Dan banyak lagi ya yang sudah sepakati di working group dan pertemuan tingkat menteri. Tinggal dideklar besok ya, diumumkan oleh Presiden Jokowi sebagai chairnya gitu. Itu harapannya nih, kita bagus gitu ya Mas ya, kesepakatannya. Di luar dari esensinya ya Mas ya, yang kita sekarang menunggu substansinya seperti apa. Ini kan ada informasi nggak akan ada foto nih kayaknya nih dari pemimpin-pemimpin negara seperti yang harusnya ini jadi ciri khas dari KTT G20. Sebuah simbol apa Mas ini? Ya, G20 tetap 20, itu satu hal. Tetapi kalau Amerika tidak mau foto dengan perwakilan dari Rusia kita mau apa gitu. Dan kita bisa maksa. Jangan lupa terjadi juga di working group ya. Ada perwakilan dari Rusia datang. Lalu tingkat deputi ya, minister dari Amerika, Eropa, Australia gitu menyampaikan bahwa kita keberatan kalau ada sesi foto bersama gitu. Lalu Indonesia bisa maksa apa? Gitu ya. Ya kita berharap sebetulnya kebersamaan itu ditunjukkan di foto ya, gitu di foto. Gitu. Dan itu sudah terjadi sejak 2008. Tapi ya kali ini kita harus siap juga dengan sebuah realitas ketika negara tidak mau foto bersama. Tetapi esensinya tetap dapat tadi ya, jiwa G20 tetap dipertahankan sebagai forum utama kerjasama ekonomi, itu jauh lebih penting daripada foto bersama.
Jadi nggak masalah ya, nggak foto Mas, nggak apa-apa. Ya, kalau kita sih tradisinya selalu foto dong. Iya, ya. iya, Anak-anak iya. muda masa nggak ada foto sih gitu. Masa nggak ada sesuatu yang dikenang, dilihat kalau sudah sepulang, oh kita dulu foto-foto bareng nih gitu. Atau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, oh ternyata sudah ketemu dengan siapa, sekarang jadi apa, kan begitu. Tapi don't expect yang kita tidak bisa paksakan untuk semua negara melakukannya. Iya, iya, iya. Terakhir nih, Iya. ada informasi juga Indonesia akan bertemu Presiden Xi Jinping. Bilateral sudah kemarin dengan Joe Biden, nanti akan dengan Xi Jinping. Nah, kira-kira ini apa nih Mas untuk hubungan antara Indonesia dan Tiongkok? Iya, pertemuan bilateral itu penting ya untuk memfasilitasi negosiasi di G20 ya, di KTT G20 supaya lancar gitu ya, hubungannya harmonis, itu bagian yang sangat penting. Joe Biden sudah ketemu dengan Xi Jinping kemarin dan menurut saya itu momen penting banget ya. Gitu. Jadi istilahnya selama ini kan ada ketegangan yang dipelihara gitu antara Cina dan Amerika Serikat. Lalu dengan pertemuan itu tadi cair harusnya kan, oh ternyata China tidak ingin menginvasi Taiwan, sudah diberikan jaminan. Seperti itu kan jadi sangat penting dalam negosiasi. Lalu Indonesia dan China kan banyak banget ini yang Indonesia harapkan ya dari China gitu. Investasi, perdagangan tetap lancar gitu ya. Itu dua hal yang utama yang selalu kita kejar dari hubungan kita dengan China gitu. Memperbarui komitmen gitu ya, dengan harapan makin luas proyek-proyek yang bisa dikomitmenkan oleh China, oleh Xi Jinping, itu menjadi harapan kita bersama, termasuk ibu kota negara masih butuh banyak duit kan. Ini siapa tahu nanti mau naruh duit berarti. Oke. So, kita lihat bersama. Mas Pur, terima kasih. Kita nonton nanti dari sini sama-sama apa hasilnya dari pertemuan selama 2 hari terakhir ini. Terima kasih Mas Pur, sehat-sehat selalu.